Kiki. Ya. Boleh dong sedikit kita korek-korek langsung sama. Mana? Tangannya bersih nggak mau korek? Korek itu mah, korek beneran. Ngorek apaan? Tangan bersih. Aneh banget ya dia mah. Tanganku sih bersih. Iya. Adilan, dirimu sekarang masih komunikasi nggak sih sama your ex? Nggak pernah lagi. Terkait anak juga nggak? Enggak, dia juga nggak nyariin. Allah. Nggak nyariin anaknya, dan anaknya juga nggak nyariin dia. Bagus. Bagusnya. Dengar-dengar waktu itu kamu posting apa gitu di TikTok di komen ya katanya. Nggak tahu lagi, aku nggak ngikutin. Nggak ngikutin ya? Oh malah. Nggak buka kolom komen soalnya. Oh iya, berarti tidak ada komunikasi gitu sampai sekarang. Nggak ada. Tapi dia tahu sekarang udah sampai putusan tinggal 2 kali, dikit lagi tuh putusan. Kayaknya tahu ya, dia nggak tahu deh. Tapi ngasih nafkah 1 juta bener Beneran, aku juga sinting deh. Kok nggak ada yang ngulitin itu sih? Itu topik banget loh, nafkah ini 1 juta. Nggak, Ini mereka, aku inget mereka, ini. mereka nggak mau bahas karena mereka juga begitu. Mereka gope soalnya, gope Mereka malah. gope, itu 1 juta. Tapi benar mereka ini ya, dia ada komit untuk ngasih 1 juta aja. Iya, cuma itu kita lagi push sama tim pengacara supaya soalnya majelis aja tuh sampai kayak ya masa mas 1 juta mau cukup buat apa gitu kan. Dia emang sepede itu bilang 1 juta, cuma emang dipush sama tim hukum segala macam, akhirnya dia lagi dirundingin tuh, lagi naik. Nah dia ngakunya pekerjaan dia trader sama ini peternak kambing gitu. Pas kemarin Idul Adha kan, jadi musimannya freelance-nya. Jadi peternak kambing, katanya kambingnya berapa? Baru 10, anjay baru 10. Aduh, gimana bos, trader apaan bos? Tapi kalau kamu itu peternak ayam kampus. Iya. Tapi setelah kan kamu tahu nih kebutuhan anak tuh. Iya. Selama ini emang menurut kamu tuh idealnya berapa harus? Aku mintanya 10, terus aku udah bilang itu bisa dinegosiasiin. Aku tahu kamu nggak punya duit, tapi apa namanya? Tapi ya ini dong, apa namanya, cowok manusia. Iya. Itu fair sih, nilai segitu fair. Kewajiban buat anak itu sampai mati nggak boleh hilang itu. Iya, dan sebenarnya 10 pun masih bisa dinegokan, cuma ya nggak 1 juta juga dong. Tapi gitu. itu mama 1 juta main time zone kurang Oh, gitu iya mah. benar. Tapi kira-kira kalau ditawar 1.100.000? Dikit banget deh. Lucu banget lagi. Udah gitu yakin ngomong ke hakimnya lagi. Tunggu, gimana kalau 1.100.000? Kaget enggak? Dia kaget seperti itu. Berasa nggak sebencong itu dia kaget. Iya. Cuma kedua. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Dia takut tanggung jawab kan. Padahal laki-laki itu jadi laki-laki ketika dia bertanggung jawab gitu. Berarti kamu bukan laki-laki, Saf. Wah, Saf. Dan Panggilannya apa? Saf. Ya Saf kan? Oh, pas saat pacaran. Iya itu. Laki-laki itu tugasnya tanggung jawab, menafkahi, bukan ngaceng doang. Iya. Oh, itu begitu ya? Iya. Turun. Kok bisa sih? Kok bisa sih seperti itu? Namanya aja udah kurang meyakinkan. Saf, no. Saf itu kan dalam Islam barisan. Barisan. Dia nggak mau ikut barisan, mau sendiri. Barisan orang-orang yang baik dia nggak mau ikut. Iya benar. Dia mengecewakan anak istrinya. Tapi itu benar, Dilan. Maksudnya salah satu alasannya karena ekonomi kamu lebih di atas atau bagaimana? Iya. Nggak tahu Waktu ya. kamu mergokin dia tuh sama cewek-cewek itu, maksudnya Itu mergokinnya aku nggak mergokin di kos-kosan eksklusif yang dia tempatnya. Ngekos, gila ya, maksudnya sewa hotel kayak apa kayak di kos-kosan eksklusif, budget 1,5 gitu kan. Kayak ya Allah, tapi bagus juga sih karena kan dia sewa cewek juga pakai duit go kan. Jadi bagus juga kamu manajemen uangnya bagus kalau untuk spend kayak gitu. Tapi kata dia ngakunya, aduh kok malah jadi Nggak apa-apa, keluarin aja. Dia ngakunya kan sama ada salah satu cewek, dia ngakunya baru 2 kali ngentiau gitu kan. Ternyata aku datengin si cewek itu ketemu, ngakunya 5 kali, tapi kayaknya lebih deh Kak gitu. Jadi ya
Ngerti kan maksudnya? Ya ngerti. Iya. Kok kayak ngeleh ikut emosi soalnya. Dia ngasih tahu cewek itu ngasih tahu ke kakak kan kakak ngeliatnya Dia cepet. ngaku, Dia ngasihnya cuma 5 kali kok gitu. Ya, tapi kayaknya lebih deh kak. Iya tangan ini kakak nggak lihat, gini dia jadinya gitu. Oh, di dalam 10 sebenarnya 10 kali. Sekali. Kalau sekalinya sejuta sekian juga, Nah, oh baru segitu. Gilan, kamu kan sekarang sebagai orang yang sudah berpengalaman, perempuan berpengalaman. Ada gak nih ujangan buat teman-teman perempuan yang biar nggak salah langkah dalam milih? Terutama ada perempuan namanya Kiku. Ada teman kita namanya Kiku lagi deket sama komik namanya Bagas. Nah, mungkin kamu juga menyampaikan apa? Silakan. Oh, iya. Ada ciri-cirinya nggak sih kalau cowok mau kondo itu? Iya, pokoknya kalau misalnya mau nikah, pertimbangan bibit, bebet, bobotnya jangan buru-buru, jangan kasihan, jangan nikah karena kasihan. Oh, jangan. Oh, salah. jangan nikah karena kasihan. Jual-jual kesedihan dia. Emang dia pas ngajak nikah, Bu, nikah, Bu. Lucu banget lagi. Masa gitu, nggak mungkin kali. Nikah, gitu. Asik deh. Udah, daripada Asik sedih-sedih, banget tuh. kita dihibur aja sama komika-komika ini. Gimana ya. kita langsung aja dah kita ketawa ketiwi dah daripada kita mentertawakan segala musibah yang terjadi. TV-nya di bangsa. mana? Ah, TV-nya mana? TV-nya kan ada di situ. Bibit itu. Cepet aja. Komika selanjutnya, Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman? Ya kebetulan gue baru pulang dari Pangrango teman-teman. Kenalin teman-teman, nama gue Bayu dan gue yang dibilang-bilang tadi mau kondo. Kenapa kak gue bilang gitu? Karena anak gue 5 dan gue pengangguran. Oh ya? Astagfirullah, mana? Tapi gue bertanggung jawab kak. Nggak kayak si Satno, Bang Satno. Bagus. Ya, temanya minggu ini film teman-teman. Kayaknya nggak ada deh. Gak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Bebas aja. Gak, gue lagi pengen ngomongin film aja. Karena Falcon baru ngerilis film terbarunya KSI. Keluarga Super Irit. Keren. Ada yang aneh gak sih? Ada Falcon ngeluarin Keluarga Super Irit. Tapi kayaknya gue lebih pantas deh main di situ. Maksud gue kalau Falcon nggak mau ngajak gue main di film itu, seenggaknya Falcon kan butuh kan miskin konsultan. Gue lebih berpengalaman gitu maksudnya. 4 tahun gue nganggur. 4 tahun gue dihidupin sama istri gue. Tapi nggak minta 800 juta. Dan gini teman-teman, di film itu nyeritain bahwa sebuah keluarga yang bertahan hidup di Jakarta. Maksud gue semua orang pasti bertahan hidup di Jakarta. Kalau gue bertahan hidup di Tangerang. Tangerang loh. Maksudnya itu Jakarta pinggir ke pojok. Dan Tangerang ini udah dikenal dengan kota industri. Kok bisa-bisanya di kota industri gua nganggur 4 tahun? Gak ada suatu hal di pabrik yang bisa gua kerjain di rumah selain produksi. Itu pun produksi anak, teman-teman. Dan di film itu Kak Widi yang pemeran utamanya banyak dapat omongan, wah aktingnya keren, semuanya kelihatan natural katanya. Gue ceritain ya, ada scene di mana Kak Widi lagi belanja di tukang sayur depan rumahnya, tapi pakai lipstik, pakai bulu mata. Orang irit mana yang mikirin bulu mata sebelum keluar? Maksud gua kalau lu mau lebih relate, istri gua yang main. Lagian anak baru 3 dibilangnya super irit. Terus kalau gua 5 apa bilangnya? Super mi. Migren maksudnya, gua mikirin mereka ini. Tapi gua salut dengan keputusan bapaknya.
bapaknya tetap kerja. Walaupun berangkat kerja, harus naik sepeda. Karena kenapa? Karena setiap bulan, dia masih bisa ngasih slip gaji ke istrinya. Jadi istrinya masih bisa ngecak tuh. Oh ini buat belanja, buat jajan, masih bisa. Kalau gue udah nggak bisa, yang gue kasih ke istri gue apa? Ada 3 sih yang gue kasih. Itu juga 2 hari sekali. Cucian bersih. Setrikaan udah nggak kusut nih. Barusan angkat galon gue. Karena itu doang yang bisa gue kasih. Dan di situ yang gue salut lagi adalah dia bener-bener 3 anak udah cukup. Dia nggak mau nambah kayak gue. Karena proses gue nomor 1 sama nomor 2 itu gue ngerasa karir gue lagi nanjak. Anak pertama tiba-tiba gue diangkat jadi karyawan di sebuah kantor. Anak kedua gue jadi supervisor. Gue mikir dong, wah kalau anak ketiga bisa jadi direktur nih gue. Bagus. Pas keluar anak ketiga, buset COVID. Ngeok. Gue masih mikir, oh jangan-jangan di anak keempat nih naik lagi. Anak keempat lahir, buset pinjol. Makin tenggelam hidup gue. Nah sekarang anak kelima, alhamdulillah rezeki gue udah mulai nongol nih. Ya. Tapi posisinya masih begini. Gue bingung nih, gue terusin 6 gak nih? Dan kita udah kedatangan Kak Dilan, boleh minta tepuk tangannya buat Kak Dilan. Sebenarnya gue nggak bisa ngerosting cewek cantik kayak begini tuh nggak bisa gue. Tapi masalahnya cantiknya dia dibanyakan renov. Serius teman-teman, karena di salah satu konten ya dia nyebutin, dikasih tahu update 1 bulan setelah dia operasi. Katanya dahinya dikurangin nih. Jadi mungkin tadinya lebarnya dahinya sampai sini mungkin ya. Gua nggak tahu sebelumnya gimana. Di sini. Dia dikurangin. Maksud gua, yang lu kurangin harusnya jangan dahi. Tapi ekspektasi ke mantan suami lu. Iya. Terus dia juga nyabut implan di dagu. Bener ya? Terus ngurangin ini, sama satu lagi yang paling aneh. Naikin alis. Alisnya dinaikin. Maksud gue, lu gak perlu operasi mbak. Lu pasti udah ngelakuin itu secara alami. Ketika tahu suami lu pertama kali selingkuh. Apa? Kamu selingkuh? 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 Oh gitu, naikin alis. Ya kan dikurangin dahinya jadi ketarik. Maksud gue, jangan tinggi-tinggi kalau naikin alis. Kenapa takutnya diangkat menteri? Dan di konten itu yang sama juga dia terus bilang, abis ngejelasin itu semua dia bilang gini. Ya jadi muka saya sekarang sudah kokoh. Kokoh loh. Maksud gua, lu pakai Holcim apa 3 roda? Kokoh banget kayaknya. Terus di kontennya dia juga pernah bilang, saya lagi di apartemen, tapi tidak bawa anak saya. Karena wanita butuh sendiri juga. Bener kan? Maksud gua, belajarlah dari yang udah senior. Jennifer ngonten sama anaknya meledak. Biar. Lu takut banget kesaing sama anak lu. Dan keadilan ini sebelum waktu sama Bang Safno, manggilnya apa ya? Bang Safno apa Bang Satno? Oke, terima kasih nama gue Bayu. Pemuda yang bercita-cita menjadi kasir mixu ini. Kasir mixu. Dia merah berarti bajunya merah. Kasir mixu. Bajunya merah tuh. Ya, yang terlalu mukanya jutek banget kalau lagi antriannya rame tuh keluar-keluar. Pakai topi ya, pakai topi. Apa? Pakai bubble gak? Pakai bubble enggak? Senyum mbak, senyum. Gimana kamu melihat perform kamu tadi?
Kalau yang episode kemarin kayaknya better than this menurut gua. Iya, lebih baik sih yang kemarin. Operasi. Kayak agak sedikit kurang-kurang di tengahnya. Tapi kita tunggu aja yang komentarnya, mungkin ada yang berbeda. Silakan kepada Kiki. Saya udah nggak makan loh ini. Aduh. Nggak jadi. Ke Gina silakan. Oh, jangan makan. Makan Makan mau komen ya. Silakan Kak Dilan, mau komen apa? Iya. Aku suka banget jedanya ya bagus ya Bagus. spasinya. Itu jambunya? Gak dimakan dulu. Gak dimakan dulu jambunya. Komennya megang jambu dia. Silakan. Bagus, spasinya Bagus. bagus. Kamu benar-benar menikmati performancemu sendiri sih, bagus. Terus habis itu juga tadi bagus juga ya ngulitin akunya yang bagian operasinya. Terus bagian apa? Berarti kamu nonton beberapa videoku yang apa namanya? Nggak bawa anak ke apartemen. Terus apa sih tadi? Termasuk risetnya niat gitu. Observe ya. Ada aku- observasinya ya. Iya, aku mengapresiasi itu. Terus juga artikulasi jelas semuanya enak sih. Enak sih. Kataku sih kurang lengkap. Hah, kata kamu? Kurang lengkap Terjadi risetnya. perdebatan. Silakan. Kan yang dibahas cuma dahi, alis, sama dagu. Teteknya nggak dibahas. Hei, ini kok ini mulut nih tata tete mulut nih. Bukan tete makanya dong. Salah kali tuh. Orang udah tahu. Malu deh aku. Aku operasi ya. Aku bikin 6 biar kayak anjing. Masa lagi ngobrol tiba-tiba bawa anak anjing. Aku mau nambahin ya. Namanya silakan. Jadi apa namanya? Ya seperti biasa memang kalau Bang Baino thanks ya. Baik, terima kasih. Oh, thank you. Itu selalu tenang pembawaannya gitu Bawaan kan. tenang. Terus tadi juga bagus bawa observasi dan promo pula film Keluarga Super Irit karena Betul. mungkin tadi harusnya kayak waktu Bang Andro kan juga pernah tuh ya mengcompare kehidupan dia dengan filmnya Falcon, tapi Bang aku atau apa emang ini sengaja dibuat di awalnya nggak dikasih tahu dulu tuh. Keluarga Super Irit tuh ada si keluarganya Dwi Sasono. Iya. Dia ini dari mana dia aja background emang orang kaya. Kan dia kan sekeluarga tuh. Dwi Sasono juga apa Kak Widi dan Widi juga. dari anaknya juga syuting itu kan tiga-tiganya. Jadi kayaknya harus itu mah kurang real baru. Kalau menurut mah keluarga gua. Harus sikat di elu. Iya, baru di berdata satu persatu. Karena takutnya kan nggak ada yang tahu siapa pemerannya kayak gitu. Terus sama kayaknya sekarang udah nggak relate deh kalau dibilang nganggur ya. Kenapa? Ini habis pulang ronda. Dari gunung. Semua mukanya kita kirim langsung dari Papandayan ke sini. Kirain security komplek. Sorry. Oke, silakan boleh ngerujak lagi setelah komen. Makasih. Komen dulu. Untuk Aji Spray of Mother. Yes, thank you Diki Advi. Yes. Diki TV. Diki TV. Advi. Iya, udah. Udah itu aja. Bayu, ini agak surprise nonton Bayu beda sama sebelum-sebelumnya. Ini lucunya ada banget. Keren. Tepuk tangan buat Bayu dulu nih. Kayaknya Bayu sangat-sangat belajar dari sebelum-sebelumnya. Terus tadi sampai Dilan aja nanya ini beneran nganggur gitu. Bener dia nganggur dan nganggur nggak modal. Dia. Sabar. Yang nyerpis motor istrinya ini. Iya lagi. Iya kan bener. Yang beli tabung gas bininya. Nyerpis bini lu. Iya kan gue jaga anak tugasnya. Jaga titit kali lu, Bang. Di bang servis bini. Emang yang nyerpis deh, yang nyemes baru Bayu. Keren. Di servis begini yang nyerpis. Wow. Tadi banyak banget yang apa istilahnya ya? Kelewat ya? Atau memiliki kurang dalam? Kalau aku ngeliatnya banyak banget surprise yang tadi tuh. Oh iya? Dia bahas tentang Super Irit, keluarga Super Irit. Terus kenapa dia nambah anak. Iya, itu lucu banget, ya. Itu kan sama aja. Kan ada beberapa orang yang pakai apa namanya? Pakai pegangan, pakai ungkapan banyak anak banyak rezeki. Iya. Nah, mungkin Bayu kan pakai dasar itu tuh tadi. Dia anak pertama terus Iya. Lucu banget. Lucu banget itu tadi. Lucu banget anjing. Lucu banget. gitu. Dan nah yang sering aku bilang juga materi itu nggak akan ketuker sama komikanya. Nah ini kan kalau Bayu
nggak akan bisa dipakai sama komik lain karena Iya. memang sangat-sangat nempel di Bayu sendiri. Betul, miskinnya, Mau kondonya. melaratnya, susahnya, semuanya. Ini seru banget. Usahain bininya. Pokoknya kalau nonton Bayu tuh kayak berasa vibe-nya tuh Apa? Vibe BPJS nggak dikabulin. Sedih ya, sedih banget. Sedih banget. Itu aja. Seperti itu aja. Makasih Bang Ajis, Bayu terima kasih. Wow, makin seru deh, makin keren deh komiknya, lucu-lucu dan bikin kita ngakak kocak pasti. Gak bisa dah gue ngos-ngos kayak begitu, gak bisa gue. Langsung aja nih, kita tampilnya Bagas. Yeay. Halo sayang-sayangnya aku. Hai. Temanya cerai teman-teman. Ya karena kan bintang tamu sebelumnya kan Kak Sarah dikasih tema horor ya kan. Juan If dikasih tema cinta. Ini Dilan nih temanya cerai. Bapak sama mamaku cerai guys sebelum aku lahir. Iya. Wah, relate lagi. Iya. Dan menurutku ya perceraian itu nggak selamanya buruk gitu teman-teman. Buktinya aku sama mamaku, kami hidup bahagia sekarang. Iya. Banyak yang bilang kan, kasihan banget Bagas, nggak punya sosok ayah. Itu salah. Mamaku hebat, dia bisa jadi sosok ayah. Aku jadi ibu. Ngecit anjing, ngecit. Jadi kayak bahagia gitu, kayak bahagia. Dan menurutku ya, bapak sama mamaku ini wajar aja cerai gitu. Karena hubungan mereka nggak dilandasi cinta yang kuat. Kalian tahu kenapa mamaku suka sama bapakku? Kutanya kan bang, mama kenapa suka sama bapak? Karena bapakmu jago main piano. Itu aja, iya. Terus kalian nikah, iya. Cuman karena piano. Maksudku kok bisa gitu loh. Ini aku curiga mereka mikir ya, rumah tangga itu tangganya tangga nada kali ya. Aneh gitu. Asik. Kok bisa gara-gara piano gitu? Sebenarnya malu tahu aku cerita ini. Karena nggak menarik gitu bang. Kalian tahu kenapa kisah Pangeran Bondowoso itu menarik? Karena effortnya untuk mendapatkan Roro Jonggrang besar. Dia sampai bangun 1000 candi. Bapakku boro-boro bangun candi. Bangun chemistry aja enggak bisa. Kayak, paham gak sih? Kayak, gara-gara piano. Serius bang, gara-gara piano sekarang mamaku sensitif sekali sama yang berbau-bau piano. Kalian tahu lagu ini? Yang piano, mari main. Keren. Piano, gitu. Liriknya diganti sama dia. Gamelan, mari main. Gamelan, ring, gitu. Kayak, Gimana Pak Ajis? paling anti sama piano teman-teman. Gini, kalian tahu bakpia? Sekarang dia nggak suka makan bakpia karena ada pia di piano. Tahu nggak? Iya. Setiap ku tawarin kak, mak mau bakpia? No. Emang yang nono nih kurang ajar ya semua ya. Bagus. Piano gitu nggak beres, ini Satno juga nggak beres gitu. Yang nono ini teman-teman nggak jelas tahu. Tapi ini agak serius sedikit teman-teman. Keren. Seperti tadi di awal aku bilang ya, di awal itu aku nggak pernah lihat muka bapakku dari lahir. Sampai akhirnya ada momen di mana aku nyari bapakku di TikTok. Mungkin kalian tahu ada nama, gak serius ya. Kan Dari bapak di serius. Nyari di TikTok. Banget anjing. Di TikTok. Dari bapak Iya di bang. Iya, bisa aja. Serius kak, jadi ada namanya TikTok Do Your Magic kalau kalian tahu. Allah. Jadi kalau kalian cari siapapun bisa ketemu. Ya termasuk ya mirip-mirip Finding Sapno itu tadi lah.
Jadi kayak bisa kita dapat gitu. Akhirnya aku cari bang. Nyari bapakku gitu. Ini serius. Nggak lama setelah itu ada yang DM aku ngirimin foto bapakku bang. Serius. Langsung kan begitu aku terima fotonya. Aku konfirmasi ke mamaku. Aku bilang, Mak ini bapak bukan? Bukan. Dia bilang. Ya memang bukan. Ini Mas Alpriadi yang ini nih. Emang aku sengaja sih kayak. Enggak, tapi beneran. Dikirim fotonya bang. Dikirim fotonya, aku tanya mamaku. Dia bilang, iya itu bapak. Di situ aku kayak merinding, berkaca-kaca gitu. Sampai akhirnya nggak lama setelah itu kami video call. Video call ya selayaknya anak kepada bapak gitu ya harus sopan gitu kan. Aku tanya, ini aku manggil apa ya gitu. Aku bilang gitu. Karena aku, Keren. Aktor. Keren. aku bilang, aku manggil apa? Dia bilang, panggil bapak aja. Keren. Itu pertama kalinya seumur hidup aku manggil bapak, teman-teman. Bahkan kayak kata si Felix tadi, aku nyanyi, ibu-ibu titik-titik siapa yang nggak ada bapaknya gitu. Kayak, Ini lucu banget. Ibu-ibu titik-titik. karena nggak pernah. Ibu titik. Ya sampai akhirnya ya udahlah aku cerita-cerita gitu sama bapakku. Aku cerita kalau sekarang aku sama mama udah bahagia. Udah jadi konten kreator yang dikenal banyak orang. Dan sebentar lagi main film Comic X teman-teman. Dan bapakku di situ menyesal ya. Kayak menyesal punya anak ngondek gitu. Tahu gitu mending aku kabur. Dia bilang gitu. Nyesel deh punya anak begini. Dia bilang kayak dia happy. Dan sekarang kita kedatangan Dilan teman-teman, tepuk tangan. Biar kalian tahu ya, cowok seimut ini merosting cewek seimut itu. Gitu mah aku bisa gitu. Tapi ini jujur ya Kak Dilan ya, sebenarnya kalau kalian ngeh dari tadi semua teman-teman ini bahas Safno. Sebenarnya Kak Dilan ini bilang dia tuh nggak mau terlalu dalam bahas Safno. Masalahnya aku pun cari di YouTube ya, aku cari podcastnya dia bahas Safno. Aku cari di Google bahas Safno. Ada satu hal yang dia nggak bahas Safno, tapi ngonten sama Safno teman. Ya, emang video lama aku tonton, ya kan? Ya semua tentang Safno gitu ya bingung. Ya terus bahas apa? Tadinya aku mau cari fakta tentang dia, sekarang aku lebih banyak dapat fakta tentang Safno, teman-teman. Aku jadi tahu kalau Safno itu dulu mantan TKI di Jepang. Ya terus ngapain? Aku mau nyari fakta tentang dia gitu. Bahkan ini teman-teman ya, aku dapat fakta kalau sekarang Safno itu udah nge-laundry. Ya terus. Yang mau nyuci di laundry, nyuci di kamar mandi, mau nyuci cucanti. Aduh. Nyuci cucanti. Ya terserah gitu. Ini bahas nyuci dari tadi bahas nyuci sampai sekarang otakku kecuci, teman-teman. Rapi. Muji sendiri. Iya bener Kak. Enggak, ini serius teman-teman, udah habis fakta karena semua jadinya tentang Safno. Di sana Safno, di sini Safno, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Teman-teman semua, mari kita katakan no untuk pernikahan mereka berdua. No. Udah. Raja Ampat. Step Raja. Raja Ampat lagi. Ini belum ya, ini belum. Balikin. Wes. Jadi ada satu fakta lagi teman-teman. Reverse. Itu apa? Masih ada satu fakta lagi. Itu apaan? Masih ada satu fakta lagi, Bang. Ya sekarang fakta tentang Dilan ya. Sekarang itu teman-teman Dilan udah ada di level yang kayak, emangnya ada ya zaman sekarang cowok yang setia? Dia bilang gitu. Karena semua cowok itu pasti selingkuh.
Nggak semua. Jangan kau semua kau samakan sama si Sapno itu. Udah mending gini aja. Kau sama aku. Karena bisa ku jamin aku nggak akan selingkuh sama perempuan. Wah, bagus. Keren. Itu yang benar. Dadah. Thank you. Malu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penjahit seragam Grip Jaya ini ngondeka tunggal ika. Yes. Aku sih happy ya melihatnya ya. Thank you bang. Cheerful, kamu membuat panggung ini menjadi colorful, penuh dengan dinamika, naik turunnya oke, ada lucu-lucunya. Ya gitulah kaum Nabilut. Ingin berkomentar silakan. Kaum Nabilut. Mungkin Kiki. Aku kan lagi nggak makan. Tapi aku lihat kamu nyolek ituan. Nyolek kuah rujaknya. Aduh, hidup tanpa bencong. Refleks, kita langsung refleks berdua, padahal nggak ada musik. Persona Bagas ini kalau aku bilang tuh nge-cheat sebenarnya. Nge-cheat, Di dunia komedi ya, karena dia udah punya persona yang udah lucu, dari gestur, act out, dan kayaknya predikat siap industri ke Bagas deh. Oh. Udah ready industri ya. Naik, belum terlalu sedih-sedih amat. Belum diangkat. Belum momennya. Ntar kalau ada momen sedih banget, semuanya udah haru, baru doang sendiri ngapain? Maaf ya. Iya, karena maksudnya aku tuh ngerasain banget ketika berhadapan atau bersama, berakting bareng atau sketsaan sama teman-teman atau senior-senior di dunia industri gitu, kita tuh harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, kayaknya Bagas tuh udah punya itu gitu. Jadi kayak meskipun dia kagak lucu, kita kayaknya tetap pengen ketawa gitu. Kayak kenapa sih toh? Yang nggak lucunya di notice, yang nggak lucunya. Happy banget kalau di situ langsung happy banget. Maksudnya, meskipun tipis tapi kayak termaafkan gitu. Apa ya? Gimana ya? Apa ya? Kita nggak bilang nggak lucu, cuman bukan bilang nggak lucu, cuman kalau misalnya ditanya lucu nggak tadi? Misalnya bagus deh. Gitu. Dali. Nggak lucu deh tadi. Pas ngebahas ini gue setuju. Pianonya. Iya. Piano. Jadi mamanya kesel banget sama piano. Itu maksudnya asik loh. Jadi dia yatim piano sekarang. Yatim piano. Enggak kan belum yatim piano dia. Ya kan dia yatim piano, nggak punya bapak tapi punya piano kan gitu. Cuman tadi kenapa sih dari mamanya nggak suka piano, terus dia nyanyinya gamelan kayak itu nggak lucu anjing. Aku padahal udah nunggu banget tadi. Piano. Kenapa nggak lu pikir kayak piyama begitu, maksudnya jadi piano kayak kenapa harus ke gamelan atau apa? Iya. Oh, maaf ya kak. Udah itu aja. Bagus. Minta maaf. Salah pemilihan diksi. Tapi karena dia yakin dengan gamelan kayak gimana ya gelinya Iya, karena dia yakin. Karena kita malu kan. Tapi kadang-kadang itu dibutuhkan di dunia industri tuh kayak kamu ya udahlah emang yang seadanya aja ya kayak gitu. Iya. Jadi tapi itu bagus banget. Bagus ya. Packaging kamu tuh industri parah. Thank you Kak Kiki. Pak Haji, silakan. Itu ya, habis Kiki Dilan. Ada tulisan. Makanya dia cuma makan. kerja di depan laptop. Aku yang memegang kendali di sini. Kan? Gue lagi makan disuruh. Nggak sopan Bang Ajis nih ditanya. Lu yang gak sopan, gue lagi makan. Ya, Sorry deh. hari ini Samsul sangat Salah lagi. Itulah kebanyakan jambu jadinya salah. Muhaimin. nangis dong. Oh dia Cak Imin. Cak Imin. Yang nangis di stadion ya? Gabung juga ya. Ya, gitu aja. Buat sekolah anak namanya juga. Bagas ini selalu fun, selalu enjoy nonton Bagas.
dengan atau tanpa dia bawa perempuan ke studio ini. Ya. Lalu di highlight jadi maksudnya terlalu meng-highlight itu terus. Enggak, maksudku aku pikir gara-gara akan ada gebetan datang kayak dia akan berubah. Ternyata enggak, sama itu tetap menjadi dirinya sendiri, menghibur. Bang Ajis, Ya, setelah episode ini, ya. itu kan aku lihat tadi ceweknya kayak ngeliat gitu. Oh, gitu. By the way, Kiku namanya Kiku. Oh Kiku. Dari Bogor. Udah bang, kayak terlalu ini deh itu. Tadi ku tanya. Iya. Mau ngapain kesini? Ya mana tahu Bagas cocok buat aku, katanya. Pas nonton, Pas nonton, dia cocok buat bapakku. ah iya, ini pas deh kayaknya. Bapakku suka deh yang begini katanya. Ya ini banget, pinter. Ceras banget kamu deh ya. Kamu Keren. Siapa bang? Siap. kayak seru banget nontonnya gitu, menguliti terus tadi ada beberapa kedilannya ya, ada beberapa yang sangat kita mungkin mikirnya tadi kalau komika tadi kayak kehabisan bahan, tapi Bagas bilang jujur banget, dia bilang kehabisan bahan. Aku sampai bingung nyari faktanya Dilan, adanya Safno terus. Safno nyuci lah, Safno inilah, buat apa? Itu kan bisa jadi materi Jadi akhirnya. materi malah keresahannya Materi dia. malah. Inilah cerdasnya Bagas di sini kulihat seperti itu ya. Betul sekali. Dan kebetulan memang mamanya lagi pulang kampung. Lagi pulang kampung. Dia di sini sendiri di apartemen. Oh pantas bawa cewek. Ah itu. Oh, emang disengajain nyari momen itu kan? Dia di apartemen, dia bisa main jadi Mama, mama. Ini mah. Udah pulang mama, udah pulang. Udah pulang. Habis kau, hancur kau. abis Oh, ini. nggak jadi ada Hancur mak kau. lu tuh. Oh. Tadinya mak, kalau mama nggak balik ke Jakarta, dia bawa cewek mau di sama itu. Hei, mulut. Mulut. Kapan dia datang? Kapan? Kalau tadi Bagas aja bingung kapan nyokapnya datang. Tadi yang lihat nyokapnya datang cuman gua. Tadi nyokapnya datang gini, gitu doang. Diana pun ya. Tapi kalau tadi Kiki bilang Bagas komika siap industri, kalau menurutku ya Bagas tuh komika yang siap di segala macam medan karena lucunya lucu banget. Bagas. Lucu banget ya. Kita juga terhibur banget loh. Tinggal gimana dia biar nggak salah pergaulan. Benar. Ya. Ya, gua kasih tahu aja nih ya. Awalnya emang bercanda doang. Mama ketagihan kan bang? Lanjut Bang Ajis. Ya maksudku kau jangan bikin malu mamamu lah. Maksudnya dijaga lah ya kayak kita orang-orang Batak kan tuh sangat Sekali strike. oh sangat pengen sih. Salah tuh. Lucu banget sih. Udah berapa kali nonton Bagas selalu. Asik ya. Terhibur. Pembawaannya bikin kita terhibur ya. Ya dan terakhir saya udah boleh makan jambunya. Boleh silakan. Oh, oke. Boleh bang. Kakak cantikku silakan. Ya kayak tadi yang Kak Kiki bilang, Bagas ini tipikalnya yang kayak udah tipis-tipis, dia punya bempernya itu gimmick-gimmick bebencongannya itu ya. Itu cukup menyelamatkan karena tadi awal-awal biasa aja sih. Iya, betul. Cuma ya kayak seiring dengan kamu tuh kalau lucu sebenarnya malah menurutku nggak selucu itu. Iya, Cuma nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Cuma menurutku kamu tuh nyenengin. Jadi Pribadinya terlihat dia nyenengin kali ya. Iya, nyenengin, fun aja untuk ditonton. Mau gitu. ciri-ciri bencong gitu. Iya. Tapi itu kan di awal-awal ya. Tadi mungkin masih belum panas gitu. Jadi di akhir-akhir udah bagus sih. Udah bagus. Eskalasi kan. Yo, Iya, yang penting di akhirnya oke ya. Iya, oke Bang. Thank you teman-teman. Mantap deh Bagas. Gila. Itu mama kamu. Halo, Ma. Baru kelihatan kan. Halo mama lagi.